Okay, hello everybody. How are you today? Fine? I know that all of you are fine today. Oke, ketemu lagi dengan saya, Sir Anwar. Ya, hari ini kita akan bicara mengenai another topic, another material. Beda dengan materi-materi yang sebelumnya. Why? Karena ada request dari kalian semua itu yang menanyakan permintaan bahwa bagaimana sih belajar bahasa Inggris tanpa harus belajar tenses, tanpa harus kenal tenses. Ada 16 tenses, kalian males mempelajari tentang 16 tenses itu. Apakah kalian bisa bahasa Inggris? Pasti bisa. Hari ini kita akan bahas mengenai itu. Before it, sebelumnya, don't forget to like and subscribe this video agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Well, kita langsung ke material. Before, please kalian silakan siapkan paper kalian to write down what I give explanation for you all. Oke? Silakan kalian siapkan papernya, kemudian dengarkan baik-baik penjelasan dari saya. Oke ya, kita akan belajar how to make a sentence, how to make something in English without tenses, tanpa tenses. Ya, cukup gampang ya, ini sangat menarik sekali. Sebelum kita bahas, perhatikan. Belajar bahasa Inggris, if you want to be a good, or master in English, you have to know about the 5 formula. Kalian harus tahu 5 formula yang akan saya berikan untuk menjadi seorang master bahasa Inggris tanpa harus belajar tenses. Oke, apa saja formulanya? The first one. Yang pertama, kalian harus tahu kata subjek. Saya yakin subjek semuanya tahu. Apa saja subjek? They, we, I, she, you. Atau nama orang. Itu adalah subjek. Setelah subjek, pasti diikuti dengan kata kerja kalau buat kalimat. Oke? Kata kerja itu apa? Nah, dalam bahasa Inggris, kata kerja yang kita gunakan di sini, di formula yang pertama, adalah verb 1 dan verb 2. Ya. This is for verb 1 and verb 2. Oke? Berarti rumus untuk formula untuk yang pertama, subjek diikuti dengan verb 1 atau verb 2. Nah, cukup itu saja selesai. Itu formula yang pertama. Ya, I give you for example. Ya, I go. Oke. She goes. They go. You go. He goes. Oke. Nah, this is for subject and verb 1. Kalau kita buat kalimat lengkapnya, I go to school every day. Oke. You go to school every day. They go to school every day. He goes to school every day. She goes to school every day. Oke, cukup jelas ya. Jadi ada subjek, I, and then go, verb 1. Oke, bagaimana dengan verb 2? Kalau kalian mau mengucapkan kata menggunakan verb 2, berarti ini bicara mengenai hal lampau yang sudah terjadi. Contoh, I went. He went. She went. They went. Oke. Ya, kalau kalimat lengkapnya bagaimana? I went to school yesterday. You know yesterday. Karena kita bicara mengenai lampau. Itu verb yang kedua. Cukup jelas ya. Ini adalah formula pertama. Saya ulangi formula yang pertama. Ada subjek. And then diikuti dengan verb 1 and verb 2. Oke. And then formula yang kedua. Ya, formula yang kedua kita bicara mengenai verb 3. Tadi sudah verb 1, verb 2, sekarang verb 3. Verb 3 itu tidak bisa diikuti langsung subjek dan verb 3. Harus ada penambahan auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu. Nah, dalam hal di sini ya nanti kita ada penambahan kata has atau have atau kata had. Jadi saya garis bawahi, saya ulangi formula yang kedua, ada subjek, diikuti dengan has atau have atau had, kemudian diikuti dengan verb 3. Selesai. Oke, cukup mudah ini ya. I give you for example, I have gone. Ya, I sebagai subjek menggunakan kata bantu have karena subjeknya jamak I. Ya. And then, apa lagi? You have gone. She has gone. Oke, cukup jelas ya.
I had gone. Menggunakan verb 3 semuanya. Paham ya? Tadi yang pertama adalah formula subjek diikuti verb 1, verb 2. Yang kedua adalah subjek diikuti dengan kata has, have, atau had diikuti dengan verb 3. Kemudian pola atau rumus formula yang ketiga, kita akan bicara mengenai verb ing. Kata kerja yang ditambahi dengan ing. Atau yang artinya sedang. Ya. Yang verb ing itu juga tidak bisa langsung diikuti dengan subjek. Harus ada auxiliary verb di sini. Kata kerja bantunya apa? Yaitu to be. Oke, penambahannya adalah to be. Jadi formula yang ketiga ada subjek, and then diikuti dengan to be, kemudian diikuti dengan verb ing. Ya, I give you for example. I am going to school now. Okay, I am going. She is going. They are going. Menggunakan verb ing. Ya, she is going to school now. Bisa dipahami ya. Nah, kalimat yang menggunakan ing ini itu apabila kalian mau mengucapkan sesuatu kalimat yang artinya sedang. Doing something, sedang melakukan sesuatu menggunakan to be diikuti dengan verb ing. Saya ulangi, formula yang ketiga itu ada subjek diikuti dengan to be, kemudian verb ing. To be-nya apa saja? Ada 2 to be. To be miliknya present, itu is, am, are. Kemudian to be miliknya past, berarti menggunakan kata was atau were. Kemudian diikuti dengan verb ing. Cukup jelas ya formula yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan formula yang keempat. Formula yang keempat itu apabila kalian mengucapkan sesuatu menggunakan kata modal. Ada modalnya. Ini juga auxiliary verb. Modal itu auxiliary verb. Yang artinya, contoh modal itu apa saja, Sir? Modal itu kalian bisa menggunakan kata akan, dapat, harus, seharusnya, mungkin. Itu adalah modal. Will, can, should, must, may. Itu adalah modal. Kalau ada modal harus diikuti dengan verb 1, bukan verb 2, bukan verb 3, atau bukan verb ing. Oke? Ya, jadi kita rumuskan, kita formulakan. Formula yang nomor 4 itu adalah subjek diikuti dengan modal yaitu will, can, must, should, might, and then diikuti dengan verb 1. For example, I will go to school tomorrow. Okay? You will go to school. They will go. They can go. She can go. He must go. Ya, ada modalnya semua diikuti dengan verb 1 atau verb 1. Cukup jelas ya. Itu adalah formula yang keempat. Kemudian formula yang kelima bagaimana? Yang terakhir adalah apabila kalian mau mengucapkan suatu kalimat tetapi tidak menggunakan kata kerja. Bagaimana tidak menggunakan kata kerja? Yaitu menggunakan bantuan to be, auxiliary verb-nya. Ya. Jadi pola yang kelima, formula yang kelima atau yang terakhir the last one, subjek diikuti dengan to be, kemudian diikuti dengan complement. Oke. What is complement? Complement itu adalah kata yang bukan kata kerja. Contohnya adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, atau noun, kata benda. Oke, I give you for example. I am handsome boy. Oke, handsome boy, this is not verb, bukan verb. Makanya harus ditambahi kata is, to be-nya. Oke. Tambah kata am, itu to be-nya. Ya. He is handsome boy, using is, handsome boy, because he. Oke. You are handsome boy, using are, to be-nya. Karena handsome boy bukan kata kerja. She is beautiful girl. Oke. She is beautiful girl, and etc. dan seterusnya. Bisa dipahami ya, ini adalah 5 formula yang digunakan apabila kalian belajar bahasa Inggris tanpa harus mempelajari tenses. Apa saja 5 formula ini? Yang pertama,
subjek diikuti dengan verb 1 atau verb 2. And then yang kedua, yaitu subjek diikuti dengan has, have, atau had diikuti dengan verb 3. Kemudian yang ketiga, ada subjek diikuti dengan to be plus verb ing. Oke. Kemudian yang keempat, ada subjek diikuti dengan modal, kemudian diikuti dengan verb one. And then the last one, yang terakhir, ini ada subjek diikuti dengan to be dan diikuti dengan complement. Cukup jelas ya? Ini adalah 5 formula untuk kalian semua belajar di rumah. Sudah dicatat semuanya? Silahkan kalian di rumah bisa berlatih agar kalian bisa menjadi master of English. Maybe that's all for today. Itu untuk hari ini. Kita ketemu lagi for the next video. Thank you very much. See you next time and bye-bye.